Pasca 5 hari bercerai, Ruben dan Sarwenda melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun ada yang berbeda antara Ruben dan Su yang cukup menarik dengan Sarwenda. Yang mana di weekend kali ini Sarwenda mengajak putra-putrinya ya, selain jalan-jalan, beli buku, badmintonan, dan juga makan-makan. Tak lupa mereka juga menjadikan momen weekend kali ini yakni refreshing walaupun sekeluarga aja ya. Namun sayangnya Bertrand karena udah bermain dengan sahabat-sahabatnya, dia tidak bisa menemani ya sekarang sama Bunda dan adik-adiknya Thalia dan Tania. Tuh lihat Tania gemesin banget ya, kasihan banget ketika lihat Tania yang gitu semangat. Tuh lihat gemesnya lihat Tania main badminton tuh. Kasihan, apalagi kalau makan begitu ekspresinya bikin gemes kita sekalian. Gemesin banget sih anak bungsu ini, siapa yang gak kangen? Tentunya ayah Ruben juga kangen. Namun sayangnya karena ia sekarang tinggal di villa jauh dari mereka berdua, yakni ya maksudnya jauh dari anak-anaknya Thalia, Tania, juga Bertrand. Mereka ya yakni ayah Ruben jarang langsung bisa ketemu sama putra dan putrinya ya, nggak setiap saat, tetapi dalam bahasa hukum tetap kapanpun dia ingin bertemu dengan putra putrinya ya bisa. Cuma kan kalau berpisah ruang waktu dan jarak tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama karena ayah Ruben tinggal di villa. Tuh lihat ayah Ruben hari-harinya hanya disibukkan dengan bekerja dan bekerja. Wah, kebahagiaan ayah Ruben adalah bisa mencukupi ya kebutuhan putra putrinya, kebutuhan mereka sekolah, dan tentu kebutuhan lain-lainnya kalau sakit dan lain-lain. Ayah Ruben sudah menyisihkan uangnya untuk mereka, termasuk membayar sisa rumah mewah yang mereka tempati ya. Bunsar dan ketiga orang anaknya, yang bayar tanggung semuanya adalah ayah Ruben. Gimana sih menurut kalian? Kalau aku sendiri sih kangen sih sebenarnya melihat kekompakan mereka ya, The Onsu Family seperti dulu. Namun kini mereka udah berpisah, keluarga Ruben dan keluarga Sarwenda. Dimana kemarin Sarwenda sudah melakukan photoshoot ya keluarga mereka, yakni keluarga Sarwenda, bukan keluarga The Onsu ya. Ya jadi ya seru banget melihat kebersamaan mereka. Namun sayangnya di usia pernikahan yang 12 tahun akhirnya keharmonisan itu tiba-tiba jadi hancur ya karena katanya perbedaan. Namun sampai saat ini apa perbedaannya itu adalah menjadi privasi mereka berdua, yakni Ruben dan Sarwenda. Semoga nantinya ketika mereka benar-benar berpisah ada merasa sesuatu ya yang kurang di antara mereka, sehingga siapa tahu masih bisa melakukan pernikahan kembali. Tidak ada salahnya kan? Kita juga berharap seperti itu karena ya bagaimanapun kalau melihat Tania ya terutama ya, wah gemes dan lucunya itu ya bikin kita kadang-kadang ya kepikiran gimana ya gemes dan lucunya anak seusia itu orang tuanya sudah berpisah. Tentu mereka harus merasakan pahit dan getirnya kehidupan tinggal berpisah kedua orang tuanya, dimana harusnya dia selalu bisa melihat ayah pulang kerja bersama ayah selepas kerja, sekarang sudah tidak bisa seperti dulu. Hal yang tentu cukup ya membuat kita juga kasihan sekadang kalau melihat Thalia yang masih kecil harus mendapatkan ujian seperti itu, yakni perceraian kedua orang tuanya, ayah Ruben dan Bunda Sarwenda. Tetapi apapun keputusan mereka kita dukung karena itu mungkin yang terbaik ya, mungkin yang terbaik menurut mereka berdua. Tetapi menurut aku sih
ya tidak baik untuk anak-anak mereka, terbaik untuk Salwenda dan Ruben, tapi tidak terbaik untuk kedua orang, ya ketiga orang anak mereka, ya putra-putrinya. Tentu ya berbeda banget ketika mereka punya ayah secara lengkap dan bunda secara lengkap, tetapi kini ya mereka harus terpisah jarak dan waktu. Karena kenapa Ruben tidak tinggal bersama, meskipun tentu kita tahu bahwa rumah mewah yang mereka tempati, yang Salwenda tempati bersama ketiga orang anaknya, itu adalah hasil jerih payah dari Ruben Onsu, dan pembayarannya adalah Ruben yang membayarnya. Ya, sesuatu yang cukup menarik, dan memang antara keduanya karena sepertinya sama-sama gengsi dan ego ya. Kita tidak tahu siapa yang ego dan gengsi. Mereka sama-sama tidak terlalu banyak membahas masalah harta gono gini seperti pasangan-pasangan lain ketika berpisah yang meributkan tentang harta gono gini. Tetapi bagi Ruben Onsu dan Salwenda tidak ada itu, dan Ruben sendiri secara gentle tidak memasukkan harta gono gini dalam gugatan cerainya, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana mereka bisa berpisah secepat mungkin, sehingga Salwenda sendiri tak menghadiri proses persidangan. Tentunya tak lain adalah karena dirinya ya ingin mempercepat proses perceraian yang diajukan oleh Ruben Onsu ya, tanpa kendala dan lain-lain. Lalu apa doa kalian di hari kelima pasca perceraian mereka? Tentu kalau kalian ingin berdoa dan menyampaikan unek-unek dan hal lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.